Coba deh, pernah nggak ngerasa kalau prosedur di rumah sakit itu ribet banget, apalagi soal pemberian obat? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas. Apakah semua aturan ketat itu cuma bikin repot, atau jangan-jangan itu adalah sistem yang dirancang khusus buat menyelamatkan nyawa kita? Jadi gini, rumah sakit itu kan tempat yang pertaruhannya tinggi banget. Setiap keputusan, setiap tindakan bisa jadi penentu. Dan di tengah suasana yang serba cepat itu, selalu ada risiko kesalahan sekecil apapun yang bisa berakibat fatal. Nah, ini pertanyaan yang mungkin jarang kepikiran sama kita, tapi sebetulnya penting banget. Waktu kita dirawat, kita kan pasrah dan percaya penuh sama rumah sakit. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, seberapa aman sih sebenarnya obat-obatan yang masuk ke tubuh kita? Siap-siap kaget ya sama angka ini. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menemukan fakta yang cukup mencengangkan. 45% pasien rawat inap pernah mengalami kesalahan dalam pemberian obat. Ini bukan angka yang main-main. Skala masalahnya ternyata jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan ini jadi bukti nyata betapa pentingnya sistem keamanan yang benar-benar solid. Jadi, apa sih sebenarnya kesalahan pemberian obat itu? Ternyata ini bukan cuma soal salah kasih obat loh, cakupannya luas banget. Bisa dari resepnya yang keliru, salah baca instruksi, salah nyiapin obatnya, sampai salah cara ngasih atau bahkan salah nyimpennya. Setiap langkah dalam rantai ini punya potensi jadi titik rawan. Oke, ngelihat risikonya segede ini, dunia kesehatan global tentunya nggak tinggal diem dong. Makanya dibentuklah sebuah kerangka kerja internasional. Anggap saja ini jaring pengaman yang tujuannya untuk memastikan setiap pasien, dimanapun mereka berada, mendapatkan standar perlindungan yang sama. Nah, kenalan yuk sama salah satu pemain utamanya, Joint Commission International, atau biasa disingkat JCI. Organisasi inilah yang jadi wasitnya, yang menetapkan standar akreditasi untuk rumah sakit di seluruh dunia. Tujuannya cuma satu, membangun budaya keselamatan pasien yang kuat dan terstandarisasi di mana-mana. Jadi, JCI ini punya beberapa sasaran keselamatan pasien internasional. Ada banyak, mulai dari identifikasi pasien yang benar, komunikasi yang efektif, sampai mengurangi resiko infeksi. Tapi yang mau kita bahas lebih dalam kali ini, kita fokus ke sasaran yang paling relevan, yaitu sasaran nomor 3. Nah, ini dia nih poin kuncinya. JCI secara spesifik menyoroti pentingnya keamanan untuk obat-obatan high alert. Kenapa? Karena ini adalah jenis obat yang kalau sampai salah pakai, akibatnya bisa sangat serius, bahkan fatal. Makanya, obat-obatan ini jadi fokus utama dalam sistem keselamatan pasien. Oke, sekarang gimana caranya standar global yang kelihatannya tinggi tadi diterjemahkan jadi tindakan nyata di lapangan? Gimana sebuah rumah sakit mengubah panduan ini jadi prosedur sehari-hari yang benar-benar bisa melindungi pasiennya? Kita bakal intip langsung contohnya dari RSUD Dr. Muhammad Zain di Painan, Indonesia. Panduan yang mereka buat ini nunjukin gimana standar keselamatan yang tadinya cuma konsep abstrak diubah jadi prosedur konkret yang bisa dijalankan setiap hari oleh para tenaga medis. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu obat-obatan high alert. Ini bukan berarti obatnya lebih sering salah dikasih ya, tapi ini adalah obat-obatan yang kalau sampai terjadi kesalahan sekecil apapun dalam pemberiannya, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi pasien. Salah satu tantangan paling gedenya itu datang dari obat-obatan kategori LASA, singkatan dari Look Alike, Sound Alike. Kalau di Indonesia, kita kenal juga dengan istilah NORUM, nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Coba bayangin deh, dua obat dengan kemasan yang hampir identik, atau nama yang bunyinya mirip banget. Potensi buat ketukar itu besar sekali. Coba deh lihat contoh-contoh di sini. Amlodipin 5 mg sama yang 10 mg, kemasannya bisa mirip banget. Atau nama yang bunyinya hampir sama, kayak cefotaxim dan cefoperazone. Kebayangkan betapa mudahnya petugas yang lagi sibuk bisa salah ambil kalau nggak ada prosedur yang super ketat. Terus, kalau risikonya sejelas itu, gimana dong cara rumah sakit membangun benteng pertahanannya? Jawabannya ada pada serangkaian prosedur yang dibuat sangat-sangat detail. Nah, ini dia beberapa langkah kuncinya. Pertama, semua obat high alert itu harus disimpan di lemari terpisah yang ada penanda merahnya. Kedua, setiap kemasan obatnya juga wajib ditempeli stiker high alert. Dan yang paling penting, sebelum obat itu dikasih ke pasien, harus ada pengecekan ganda atau double check oleh dua petugas yang berbeda. Disinilah kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Apa ini merepotkan? Mungkin iya, rasanya jadi lebih lama, butuh waktu ekstra.
Tentu saja, tapi coba pikirin lagi, setiap langkah ini, lemari terpisah, stiker merah, pengecekan ganda, semuanya adalah lapisan pertahanan. Sistem ini dirancang bukan untuk bikin repot, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Tapi, ingat ya, prosedur itu kan cuma aturan di atas kertas. Keberhasilannya 100% bergantung pada manusia yang menjalankannya. Makanya, cara informasi mengalir dari satu petugas ke petugas lain itu jadi sama pentingnya dengan aturan itu sendiri. Salah satu momen paling krusial di rumah sakit adalah saat serah terima jaga atau yang biasa disebut handover. Disinilah semua informasi penting tentang kondisi pasien, terutama soal obat-obatan, harus berpindah secara akurat dari perawat shift sebelumnya ke perawat shift berikutnya. Kalau ada satu saja detail yang kelewat, risikonya bisa sangat besar. Dulu, serah terima itu biasanya dilakukan di pos perawat, jauh dari pasien. Mereka cuma tukeran catatan aja. Tapi sekarang ada pendekatan modern yang disebut bedside handover yang mengubah total cara ini. Prosesnya dilakukan langsung di samping tempat tidur pasien dan yang paling penting, pasiennya ikut dilibatkan dalam diskusi. Dan hasilnya, wah beda banget. Sebuah studi menunjukkan tingkat kepuasan pasien melonjak drastis dari 70% dengan metode lama jadi lebih dari 88% dengan bedside handover. Kenapa bisa gitu? Sederhana, karena pasien merasa didengar, mereka jadi lebih paham tentang kondisi mereka, dan komunikasi pun jadi jauh lebih transparan. Kutipan ini benar-benar menegaskan semuanya. Komunikasi yang nggak akurat selama serah terima adalah salah satu penyebab utama kesalahan pemberian obat. Nah, dengan melakukannya langsung di samping pasien, semua pihak bisa saling klarifikasi informasi dan memastikan rencana pengobatan benar-benar dipahami oleh semua orang. Jadi, kalau kita rangkum, inilah jaring pengaman yang lengkap itu. Semuanya dimulai dari standar global JCE. Lalu, standar itu diterapkan melalui prosedur yang detail seperti pengecekan ganda. Dan semua itu diperkuat lagi oleh komunikasi yang efektif dan keterlibatan pasien saat serah terima. Setiap elemen ini saling mengunci untuk menciptakan sistem keselamatan yang utuh. Pada akhirnya, prosedur itu bukanlah penghalang. Prosedur adalah cetak biru untuk keselamatan. Pertanyaan terakhirnya buat kita semua adalah, bagaimana kita, baik sebagai pasien maupun sebagai penyedia layanan kesehatan, bisa bekerja sama untuk membangun cetak biru ini menjadi sebuah benteng keselamatan yang benar-benar kokoh untuk semua.